menyekolahkan anak sekolah agama, beko makan apa? Takut. Apa yang ditakutkan? Rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dikenang orang dari bumi Minangkabau? Buya Hamka, sekolah agama. Inyak Canduang, sekolah agama. Syekh Ibrahim Musa Parabe, sekolah agama. Syekh Abbas Padang Lawe, sekolah agama. Inyak Jaho, sekolah agama. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, sekolah agama. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, sekolah agama. Ya sekolah-sekolah umum. Tidak banyak yang dikenang orang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang, manusia mati meninggalkan namo. Dan orang-orang yang mengajarkan agama ikolah nan dikenang orang sampai. Jadi jangan takut anak sekolah agama, ikolah akan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Ustadz mengatakan uang sogok itu haram, tapi boleh diambil lalu diberikan ke tempat-tempat maslahah. Pertanyaan, apakah semua uang yang haram boleh diberikan ke tempat maslahah? Menabung di bank konvensional, bank konvensional itu riba. Latak piti 1M, ada bunganya. Datang orang bank, Pak, ini bunga untuk Bapak 100 juta. Halal apa haram? Dari bunyinya camel aja biar. Haram. Lalu awak sabit, saya nggak mau ngambil Mas, ambil saya. Ambil lah diambilnya. Awak ambil piti haram itu. Letakkan di masolih ammah, kepentingan umum. Itu bukan fatwa ambo. Abdul Somad tidak pernah berfatwa. Itu fatwa ketua ulama dunia Syekh Yusuf Al-Qardawi, lama meninggal tahun lalu rahimahullah. Dalam kitab namanya Fatawa Mu'asirah. Tapi bukan berarti sado duit haram boleh awak ambil. La'ana. Nah Rasulullah SAW, Rasul melarang 3. Nan pertama, thamanil kalbi, menjual anjing. Mahril bagi, hasil prostitusi haram, kotor. Wa ulwanil kahin, duit dukun. Itu bukan berarti boleh berdukun. Pekerjaan Pak, dukun. Tapi duitnya haram. Saya serahkan untuk kepentingan umum. Kata Ustaz Somad boleh. Tidak begitu. Contoh-contoh duit yang haram, maka tidak dipakai, tak dimakan, tapi diserahkan untuk kepentingan umum. Nah, itu dipahami dengan baik. Iko pertanyaan apa curhat kok panjang mana? Saya doakan Ustaz dalam keadaan sehat walafiat, amin. Saya ingin bertanya mungkin di luar materi. Akhir-akhir ini saya diberatkan 2 pilihan. Satu sisi saya mau membahagiakan orang tua, tapi akhir ini saya selalu disuruh menikah. Pertanyaan saya, apakah dengan memenuhi permintaan beliau adalah salah satu cara membahagiakannya? Sementara di sisi lain hati saya belum siap dikarenakan saya anak pertama dan tulang punggung keluarga, otomatis banyak yang masih saya pikirkan Ustadz. Mohon pencerahannya. Ada sahabat Nabi menikah, ditanya dek Nabi, kamu menikah ke Nabi? Iyo. Dengan janda apa dengan gadis? Janda. Kata Nabi, halla bikran. Kenapa engkau tak nikah dengan anak gadis? Adik ambo banyak ya Rasulullah. Kalau ambo nikah dengan anak gadis, beko bercakapnya dengan adik-adik ambo, tak sesuai. Ambo nikah dengan janda kok, dia bisa mengayomi, melindungi. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Iko anak patamu, ingin membahagiakan orang tua, ada adik-adik, tapi tulang punggung keluarga. Amak menyuruh nikah, maka carilah perempuan yang bisa sekaligus tulang rusuk dan tulang punggung. Anak tunggal, semata wayang, amehnya banyak, ladangnya lawe, apaknya sedang di ruang ICU.
solihah. Nah itu. Yang mengerti sebelum nikah lagi tahu dulu kayaknya. Ambo kok anak patamo. Apa jua mak ambo dia ambo lah tulang punggungnya. Beko kalau awak menikah, apa adinda siap menerima segala konsekuensi ini semua? Keceknya, jangankan untuk surat-surat tanah dan otoikoda, nyawa ambo agiahkan. Cuma sayangnya nanambo ceritakan kok cuma ada di sinetron religi saya. Tapi insya Allah Allah akan menemukan orang baik, ditemukan Allah dengan yang baik-baik insya Allah. Kalau jodoh takkan kemana, tapi saingan di mana? Langkah rasaki pertemuan maut bukan karajo awak, itu karajo Allah, tapi ikhtiarnya karajo awak. Ikan nanado di dalam lawi, nanado di sungai, nanado di kolam, itu adalah urusan Allah. Tapi mengambil buluh bambunya, memasang matokail pancingnya, mencari caciang dan kataknya, itu urusan awak. Latakkan. Jangan sampai awak sibuk mengurus urusan Allah, sampai indah urus urusan awak. Wah, enggak ada memancing, ikan urusan Allah. Memang urusan Allah, tapi ada ikhtiar dari awak. Itulah namanya ahlus sunnah wal jamaah. Ustadz Ilham, dekati Ustadz Ilham. Ustadz Ilham kan banyak jamaahnya. Ustadz Ustadz Ilham, tolong carikan ambonan kriterianan disabi Ustadz Somad Patang tu ada apa indah. Kecek Ustadz Ilham kalau ada membantu itu untuk apa bagi kang? Kalau kamu surang sih. Semoga Ustadz selalu dilindungi Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saat ini begitu banyak kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan. Hukum mesti memberikan efek jerah. Pengedar narkoba dipenjara, menghabiskan duit negara, makannya disediakan negara, tempat tidurnya disediakan negara, menjual narkoba pula dia dari dalam penjara melalui handphone. Di luar penjara takut ditangkap, di dalam aman. Maka hukum yang paling tepat untuk pengedar narkoba adalah hukum mati. Ambo tausiah di Kanwil Kemenhukham. Pak Kanwil kok Kristen, Protestan. Menurut saya Pak Ustadz Somad, pengedar narkoba itu ditembak mati saja. Apa Pak kok? Apa alasan Pak Kanwil kecek ambo? Tidak seimbang jeritan dia waktu ditembak dengan jeritan orang yang tak bersalah di kampung-kampung pakai narkoba. Tembak itu cocoknya Pak. Saya gak setuju saya penjara-penjara. Tembak cocok. Dalam hati ambo, gua banget ini.